Salah satu pengacara Pak Nur berseteru dengan Asri Purwanti. Hari yang lalu, kalau nggak salah hari Selasa ya, saya pernah dihubungi oleh beliau, Ketua DPC Peradi Solo, menyampaikan kalau bisa pada bulan puasa ini Islam. Namun saya sampaikan bahwa saya itu berseteru dengan Yainal Mustafa itu memang bukan masalah tentang organisasi ya Mas. Memang posisi saya kan sebagai Ketua DPD KAI Jateng. Perlu diketahui, Asri Purwanti melaporkan Zainal Mustafa terkait dugaan proses mendapatkan ijazah yang dimanipulasi, di mana nomor induk mahasiswa, NIM, yang digunakan diyakini memakai NIM milik mahasiswa lain yang telah drop out. Mahasiswa ini dari salah satu universitas terkemuka di wilayah Sukoharjo. Berbekal NIM tersebut, digunakan Zainal Mustafa untuk pindah ke kampus hingga mendapatkan ijazah S1 Hukum. Pada sisi lain, Zainal Mustafa melaporkan Asri Purwanti ke Polres Sukoharjo dalam perkara pencemaran nama baik melalui tulisan. Laporan tersebut dilayangkan Zainal buntut dari jawaban somasi secara tertutup dari Asri Purwanti mewakili kliennya. Dan ini di luar konteks organisasi, memang benar apa yang disampaikan oleh beliau, tidak ada kaitannya dengan organisasi. Nah, saya itu pada tahun 2019 itu sudah pernah istilahnya diminta seperti itu oleh Yainal Abidin selaku Ketua DPC sama Mas Udin untuk tidak perlu memperpanjang kasus yang saya lakukan di Polres Solo berkaitan dengan penganiayaan yang mana saya juga jadi korbannya, serta pendeta dan anak-anaknya juga diajar waktu itu sama dirusak itu sudah menjadi tersangka Mas. Dan pada saat itu juga kan saya juga melaporkan dugaan ijazah aspal. Nah, dalam bersamaan waktu itu kan saya memang marah Mas, saya itu pengacara menjalankan undang-undang kok saya juga diserang. Waktu itu saya berarti di banyak polisi di situ, sehingga saya akhirnya ini pengacara kok seperti ini. Nah, akhirnya saya angkat dugaan ijazah yang aspal itu, diproseslah di Solo. Nah, selang beberapa waktu sudah menjadi tersangka dalam kasus gereja itu, saya dimintai untuk tidak meneruskan. Ya sudah, bukan berarti saya mencabut laporan saya, namun saya calling down, saya tidak lagi mengejar-ngejar ke pihak Polres Solo maupun ke kejaksaan, karena saya tahu bahwa saya menghormati beliau Pak Yainal Abidin maupun Mas Udin pada saat itu. Nah, itu berarti saya kalau saat ini saya harus istilahnya mohon maaf ya Mas ya, saya dimintain istilah apa-apa, saya mohon maaf, saya menghormati apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Peradi. Namun saya dengan tegas sampaikan, saya sudah tidak bisa lagi untuk Islam maupun untuk seperti dulu tahun 2019. Karena apa? Dia sudah menyerang kehormatan saya, harkat martabat saya di Facebook, di YouTube maupun di sosial media maupun di media-media yang mengatakan saya perempuan tua bangka, tua ngekek, dan banyak menyerang gestur tubuh saya. Dan dia di YouTube-nya yang saya dituduh katanya pengacara Gus Nur diserang advokat lain, tangan rejim bergerak, saya dituduh rejimnya Jokowi. Saya bisa gitu loh. Oleh karena itu saya tidak bisa untuk menindaklanjuti atas permintaan dari Ketua DPC Mas Yainal Abidin untuk Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, biarlah perkara ini berjalan sampai nanti ditemukan keadilan. Karena dia yang menghina saya di Facebook itu sama saja sudah menghina seluruh perempuan Indonesia. Apalagi saya juga seorang ibu perempuan, saya nggak terima Mas. Jadi sakit hati saya itu saya di situ. Seandainya dia tidak memulai lebih dulu, saya nggak mungkin kok sampai semarah ini. Saya nggak mungkin akan memproses dugaan dia menggunakan NIM-nya orang untuk dipakai mencapai gelar sarjana hukum. Saya tidak akan mungkin melaporkan dia IT. Saya tidak mungkin melaporkan klien saya dengan dugaan pemerasan dan penipuan. Jadi memang kami marahnya saya itu sudah saya sampaikan di Polres Sukoharjo, ada 3 laporan Mas. Kami mohon maaf, saya menjalankan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 dan sesuai pasal
50 KUHP, pengacara yang menjalankan undang-undang tidak bisa dilaporkan maupun dipidana. Namun dia sudah mensomasi klien saya sampai 3 kali, saya menjawab somasi dia dengan surat tertutup, namun dia tidak menjawab somasi saya klarifikasi balik, malah dia melaporkan 311. Oleh karena itu, dan saat itu dia juga jumpa pers, dia menyampaikan di YouTube, di Facebook, menyerang istilahnya kehormatan saya, harga diri saya, dan lebih mengerikan lagi dia membuat konten, entah itu dia yang nggak atau enggak, yang jelas tentunya atas izin yang punya konten tersebut. Dia kan video yang punya video tersebut. Dia menuduh saya rezimnya Jokowi itu yang membuat saya merasa keluarga saya juga diserang. Kenyamanan saya, istilahnya keselamatan saya dan bersama keluarga akan bisa terancam seandainya pendukungnya Gus Dur itu menuduh saya seperti yang disampaikan di YouTube tersebut. Kami sampai pada titik ini saya masih tidak terima, dan mudah-mudahan pendukung Gus Dur yang setelah melihat YouTube-nya yang diunggah oleh orang-orang yang tentunya pasti atas izinnya Zainal Mustafa. Kalau dia tidak mengizinkan itu tentu YouTube itu nggak akan tersebar sampai sekian ribu pemirsa, sekian ribu mengikuti. Nah, pasti atas izinnya orang tersebut. Dan itu sangat, sampai sekarang saya merasa terintimidasi, tertekan, mengancam keselamatan saya maupun keluarga saya. Karena di situ menyebut Asri Purwanti menghina. Dari situ saya nggak akan bisa semudah itu saya menerima Islam. Bukan berarti saya ini bulan puasa terus saya sebagai sesama seorang muslim saya nggak mau memaafkan. Biarlah proses berjalan, nanti keadilan juga biar saya dapat, karena 2019 itu sudah saya lakukan, dan ini nggak mungkin saya bisa melakukan lagi menuruti permintaan Ketua DPC Peradi Solo untuk Islam Mas.